Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Aris Setiawan, SDP CAT CM CT CMTH. Yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Desa Ngodok, pimpinan ranting Aisyah Desa Ngodok, pimpinan ranting Pemuda Muhammadiyah Desa Ngodok, pimpinan ranting Nasyiatul Aisyah Desa Ngodok, pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah Desa Ngodok, pimpinan ranting pimpinan Himpunan Siswa dan Mahasiswa Desa Ngodok, serta tamu undangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan sehingga kita bisa hadir, kita bisa mengikuti acara kajian sore Ramadan 1446 Hijriah pada sore hari ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana beliaulah yang telah membimbing kita, mengarahkan kita, menunjukkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni Adinul Islam atau agama Islam. Saya di sini sebagai MC atau pembawa acara pada kajian sore Ramadan 1446 Hijriah yang akan memandu berjalannya acara kajian sore ini dari awal hingga selesai. Kemudian yang selanjutnya saya akan membacakan susunan acara kajian sore Ramadan 1446 Hijriah pada sore kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyerahan cindera mata, kemudian yang terakhir yaitu acara inti. Mari kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah. Berlanjut acara yang selanjutnya yaitu penyerahan cindera mata oleh pimpinan ranting Pemuda Muhammadiyah Desa Ngodok kepada pemateri. Kepada yang bersangkutan, waktu dan tempat dipersilakan. Yang selanjutnya saya akan memberikan informasi terkait hasil donasi per hari Ahad tanggal 9 Maret 2025 hari ini. Donasi per hari ini mendapatkan 11.250.000. Semoga hasil donasi ini bermanfaat bagi semua jamaah dan menjadi ladang pahala kepada Bapak Ibu yang telah mendonasikan sebagian rezekinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu masuk ke acara inti, yaitu kajian sore Ramadan 1446 Hijriah kepada Ustadz Aris Setiawan. Waktu dan tempat dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ngapunten saya berdiri nggak apa-apa ya Bu ya? Saya agak maju nggak apa-apa nggak Pak? Saya nggak terbiasa duduk di depan, jadi biar kita lebih dekat nggih. Yang di belakang hadir nggih? Halo Bu, yang di belakang? Hidup nggih yang di belakang Bu? Masya Allah ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya musafir, semoga doanya mustajab ya. Yang jawab salam saya dengan semangat, saya doakan panjang umur, sehat selalu. Rezekinya nambah, anaknya nambah. Ojo itu Bu, ibu. Ibu jadi ojo Pak. Yang jawab salamnya lebih semangat, saya doakan rezekinya semakin barokah. Hutang-hutangnya lunas semuanya. Nah, yang aminnya kenceng, hutangnya banyak sepertinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau saya lihat jumlahnya lebih dari 100 orang, betul nggak Bu? Tapi salamnya, jawabnya masih kalah keras dengan suara saya yang hanya 1 orang. Yang gemik Bu. Jadi mohon izin salamnya dijawab lebih semangat, lebih keras, boleh nggih? Kita coba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati pimpinan ranting Desa Godok. Godok ini kecamatannya ikut Laren nggih. Yang saya hormati pimpinan ranting pemuda Muhammadiyah Desa Godok dan pimpinan-pimpinan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan, serta hadirin Bapak Ibu. Ini saya manggilnya Bapak Ibu atau pripun ngapunten? Ibu nggih? Mbak atau Ibu? Bu, kira-kira? Ibu. Kalau saya lihat usianya ibu-ibu ini masih kepala 3. Iya, kepala 6 ya Bu ya. Saya doakan panjenengan sehat selalu, bahagia selalu. Amin ya. Halo. Bu, ngapunten, ini sesi saya nanti mungkin agak sedikit berbeda karena saya ini bukan ustadz, jadi saya adalah seorang trainer. Jadi nanti kalau jenengan saya ajak gerak-gerak, saya suruh tolong diikuti, boleh nggih? Ikhlas? Maka mohon izin sebelum saya lanjut, biar kita ngobrolnya enak, kita kenalan dulu boleh? Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka apa Bu? Nggak mesti Bu. Kemarin saya di Surabaya itu diprotes sama ibu-ibu. Pak, nggak setuju tak kenal maka tak sayang. Loh kenapa Bu nggak setuju? Ada yang semakin kenal katanya semakin melukai hati katanya. Enggak ya Bu ya. Mohon izin kenalkan, nama saya Aris Setiawan. Saya asli orang Lampung. Tahu Lampung ya Bu? Lamongan kampung. Ya. Saya asli orang Lamongan. Cuma jaraknya dari sini lumayan jauh. Saya kelahiran di Sukorame. Sukorame, istri saya kelahiran orang Blulu. Saya tinggalnya di Malang. Cuma sekarang ini lebih sering pulang ke Blulu karena anak sama istri saya pulang. Saya sudah menikah, 2 anaknya, istrinya baru 1. Istri berapa Pak? 1 saja, nggak boleh lebih. Istri cukup? 1 di Godok, 1 di enggak, 1 saja Bu ya. Kalau gelar tadi agak panjang, jadi STP itu gelar akademis Sarjana Teknik Pangan Bu. Jadi saya orang pangan makanya badannya besar. Karena saya didoktrin dosen saya sebelum saya lulus kuliah, Riz kamu orang pangan, betul Prof. Maka lulus tunjukkan kalau kamu orang pangan yang hebat. Caranya kamu harus peduli terhadap pangan. Maka semenjak itu Bu, kalau ada makanan nganggur saya nggak tega.
Jadi saya cemil ya, karena badannya besar. Kemudian gelar yang lain tadi semuanya adalah gelar praktisi dari BNSP Pemerintah Pusat Republik Indonesia. Karena hari-hari saya di Malang, saya seorang trainer, saya juga seorang konsultan, Bu. Tahu konsultan, nggih? Tahu konsultan, Bu? Konsultan itu singkatan, Pak. Tahu kepanjangannya? Dikongkon usul dibayar kontan. Nah, itu konsultan. Saya biasa menangani anak-anak atau orang-orang yang mungkin ada masalah seperti trauma, kecanduan, atau fobia. Tahu fobia? Fobia itu ketakutan terhadap sesuatu hal yang berlebihan. Pak, saya fobia. Fobia apa? Fobia masuk neraka, tidak bisa diterapi. Saya juga takut itu ya. Bapak yang fobia sama istrinya, ada di sini? Nggak ada ya, bisa saya bantu terapi ya. Saya punya perusahaan namanya PT Happy Training Indonesia, itu bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia. Ini sekilas perkenalan. Hari ini mohon izin kita belajar, kita ngobrol bareng, boleh Bu ya? Siap Pak ya? Baik, kalau siap syarat belajar dengan saya, yang pertama harus bahagia dulu. Harus apa Bu? Bahagia. Orang bahagia itu kalau dilihat dari wajahnya kelihatannya bagaimana, Bu? Sumringah, senyum, betul Bu ya. Maka setiap sesi saya, sebelum saya mulai, saya pengen pastikan hadirin semua harus tersenyum dulu. Boleh? Maka mohon izin, saya hitung 1 sampai 3. Hitungan ketiga nanti, tolong Anda tersenyum. Oke, yang maksimal, hadapkan wajah jenengan ke orang sebelah kanan atau kiri Anda. Anda tunjukkan senyuman terbaik yang Anda miliki. Bisa Pak? Saya nggak gelem guyu tak dungan utangnya tambah akeh. Saya kapok ya. Bisa Pak nggih? Yang senyumnya paling ikhlas saya doakan rezekinya semakin banyak. Amin ya. Kita coba cek. 1, 2, 3. Sret. Masya Allah. Ibu senyumnya mau habis. Tepuk tangan buat Anda semua. Boleh tepuk tangan guys tadi ya. Aman ya. Oke. Syarat belajar sama saya yang kedua, harus antusias. Harus apa Bu? Antusias. Antusias itu kalau saya tanya tolong dijawab, kalau saya minta tolong diikuti. Bisa Pak? Coba saya cek dulu. Kalau saya bilang bagaimana kehadiran, semuanya jawab jiwa raga. Bisa Pak? Karena saya khawatir nih, jiwanya masih di rumah, jiwanya sudah di sini, raganya ketinggalan di rumah. Atau kebalikannya, raganya yang di sini, jiwanya masih di kamar ya. Jadi harus jiwa raganya harus hadir. Cek dulu ya, bagaimana kehadiran? Biar maksimal itu dikasih gerakan Bu, karena gerakan ini menyehatkan. Jadi pas jawab jiwa raga itu diangkat tangannya, jiwa raga. Boleh Pak? Nanti di rumah langsung ketemu istri gitu Pak. Pak, jiwa raga. Ngono Pak ya. Kita coba. Bagaimana kehadiran? Wah, bagaimana kehadiran? Syarat belajar dengan saya yang ketiga, harus fokus. Harus apa Bu? Fokusnya ke saya. Ya, fokusnya itu kedua, ke wajah saya sama ke suara saya. Jenengan harus lihat saya, nggak boleh jenengan nilo, ngantuk, tidur, pingsan, nggak boleh. Harus fokus. Bisa fokus? Saya cek fokusnya boleh? Coba saya cek dulu fokusnya. Kalau saya bilang merah, jenengan semua coba tepuk 1 kali. Bisa Bu? Ini tes ini juga bisa menganalisis Anda berapa banyak hutangnya. Nanti kelihatan dari sini ya. Kita coba. Merah. 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 Oh, saya gak tepuk tak dungan utangnya tambah akeh. Kapok ya. Merah. Kalau saya bilang kuning, tepuknya 2 kali. Kuning berapa kali? 2 kali. Merah, kuning. Kalau saya bilang hijau, tepuknya 3 kali. Hijau berapa kali Bu? Ini kita ada 20 warna nanti Bu ya. Merah, kuning, hitam. Hitam gak ono. Ibu fokus. Bapak itu Bu, hitam nggak ada Pak ya. Izin ulangi. Merah, kuning, hijau. Kalau saya bilang biru, tepuknya nggak sampai, ditahan.
Seperti halnya di bulan Ramadan ini kita harus berusaha menahan diri dari apapun yang tidak baik. Betul Bu ya? Kita coba ditahan. Tes merah, biru. Tuh, biru ditahan Bu. Bablas saya Bu. Ditahan gitu loh. Ulangi lagi. Merah, kuning, merah, biru. Angel. Tepuk tangan dulu buat Anda semua. Baik. Hari ini kita akan bicara tentang teknologi memanfaatkannya di era modern. Nanti saya akan bahas materinya sesuai dengan bidang saya, khususnya adalah di dampaknya penggunaan teknologi yang berlebihan itu ketika kita tidak bisa mengontrolnya, terutama di bagian kecanduan. Nanti kita akan bahas, boleh? Halo? Halo? Coba saya tanya dulu, bismillah, yang ingin banget hidupnya setelah hari ini lebih bahagia, anak-anaknya jadi orang hebat, keluarganya makin rukun, rezekinya makin banyak, boleh angkat tangan kanan, katakan saya. Loh, gak pengen Bu. Perintahnya angkat tangan kanan, katakan saya. Berarti yang gak angkat tangan gak pengen hidupnya bahagia. Yang hanya angkat tangan dan gak ngomong saya berarti gak pengen hidupnya lebih bahagia. Boleh diulang? Iku nek gak nurut tak tinggal mulih loh. Ulangi lagi. Yang pengen banget hidupnya lebih bahagia, keluarganya makin rukun siapa? Ya Allah, kabulkan, jadikan kami makin bahagia, makin rukun. Sekali lagi lebih semangat. Yang pengen rezekinya makin banyak siapa? Ya Allah, mudahkan, jadikan kami lebih semangat dalam bekerja, dalam menjalankan ibadah. Amin. Sekali lagi yang hidupnya lebih bahagia siapa? Oke, 1, 2, 3 dipegang dagunya, dielus-elus. Dagu Bu, ini dahi Pak, dagu. Ini dahi Pak, dagu sini. Mesti keliru. Ini dagu sini loh. Halo. Saya doakan jenengan hidupnya makin bahagia. Amin ya. Saya belajar ilmu hipnosis Bu. Saya belajar ilmu NLP. Saya menangani beberapa kasus anak-anak yang trauma kecanduan itu dengan pendekatan ilmu hipnosis dan juga ilmu NLP. Nanti akan sedikit saya bahas juga. Bapak Ibu, teknologi zaman dulu sama sekarang sama atau beda? Sama atau beda Pak? Bedanya apa? Ayo yang bisa pulang duluan. Bedanya apa? Oke, saya tanya. Dulu kalau kita pengen dengarkan musik, dengarkan lagu, yang diputar apa Pak? Radio. Kalau kita pengen lihat video, lihat film, yang diputar apa? Televisi. Kalau sekarang? HP. Di HP ada apa Bu? Penyakit. Oke. Tapi era modern saat ini, mau tidak mau Bapak Ibu, kita harus menyesuaikan. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengatur dan mengendalikan HP itu. Anak kecanduan HP, gadget, itu tidak bisa semata-mata langsung HP-nya diambil, Anda bawa pergi. Itu dampaknya akan luar biasa. Bahkan kemarin ada video viral itu anak SMP kelas 2, HP-nya diambil sama orang tuanya, sudah merusak isi rumah itu. Pernah lihat beritanya? Itu contohnya. Maka teknologi itu kita harus bisa menyesuaikan. Saya kasih gambaran. Allah itu kasih otak kita itu luar biasa. Saya kasih gambaran. Ini ada sebuah HP misalnya. HP itu dibilang canggih dilihat dari apanya Pak? Apanya Pak? HP puteran jenengan Bu, kok ketoknya canggih itu dilihat dari apanya selain mereknya? Iya, selain harganya Pak? Fitur, spek, ya, spesifikasi. Ini ada sebuah HP. HP ini punya spesifikasi, punya fitur yang luar biasa. Saya jelaskan fiturnya. Yang pertama, HP-nya ini Bu, punya memori sebesar 150.000 mAh. Gede kok memorinya. RAM-nya 50 GB. Cok wepet pol. Baterainya 150.000 mAh. Ya. Lapisan layarnya badak glass. Kalau jatuh di jalan keterak mobil itu mobilnya yang hancur, Pak. HP-nya ini keren banget, Pak. Keren banget. Betul ya? Tapi yang punya HP ini, yang pegang HP ini, dia hanya bisa 2 hal. Dan dia nggak mau belajar apapun lagi. Wes iki tok aku iso iki cukup.
Apa itu dua hal? Dia hanya bisa telepon dan SMS. Kira-kira HP secanggih ini tadi dipegang orang ini, Bu, berguna maksimal tidak, Bu? Berguna maksimal, Pak? Halo? Tidak. Sama dengan kita. Allah itu kasih otak kita itu luar biasa. Di otak jenengan dan putra-putri jenengan itu ada 1000 miliar sel lebih. Itu tersusun sangat rapi, canggih di otak kita itu. Kalau nggak kita pakai untuk belajar, maka kita akan ketinggalan dan suatu saat kita akan hilang. Maka teknologi saat ini, di kondisi modern saat ini, kitanya harus menyesuaikan dan kitanya harus belajar. Coba yang anak-anak mana? Ada anak-anak nggak di sini? Ada yang anaknya main game? Ada. Pemain FF mana? Pemain FF ya. Pemain apa lagi? Mana? Bu, jenengan bisa main FF? Kalau Anda ingin membuat putra Anda itu berkurang main FF-nya, Anda belajar main FF. Loh, Anda tidak tahu rasanya main FF, Anda suruh putra Anda berhenti bermain FF, berat. Saya sudah praktekkan itu. Maka saya belajar game. Saya pahami, oh ternyata polanya seperti ini. Maka kalau Anda paham, nanti Anda akan tahu celahnya. Kapan saatnya untuk saya menasihati anak saya. Nanti saya jelaskan detailnya dengan pendekatan pikiran bawah sadarnya. Halo? Halo? Yang di belakang masih hidup, Bu? Ya, nanti kalau nggak kuat lambaikan tangan ya, Bu ya. Saya senang kalau pesertanya banyak, ini saya kelihatan kurus kalau dari belakang ya. Agak kurus. Nah, kemajuan teknologi yang kondisi sekarang luar biasa. Betul, Bu ya? Saya tanya lagi. Bapak sekarang kalau keluar jarak jauh sering bawa uang nggak, Pak? Bawa. Bawa uang atau bawa HP, Bu? Dua-duanya. Bayar sekarang bisa pakai HP ya, Bu ya? Belum tentu nih gak ada saldo ya gak iso, Bu. Masa duling ini gak ada saldo nih ya gak iso. Dan itu memang menyesuaikan otak jenengan. Saya itu, Bu, sekarang kalau kemana-mana itu jarang bawa uang. Jarang, Bu. Apalagi kalau acara-acara begini, jarang. Ya siapa tahu pulang ada uang masuk kan saya nggak tahu. Maksudnya dari luar, bukan dari sini ya, Ustaz. Tolong jangan dipikir yang aneh-aneh. Tapi kalau mau dikasih ya alhamdulillah ya. Bercanda. Saya itu orangnya ikhlas, Bu. Saya diundang kemana-mana itu ikhlas sekali. Apalagi di Godok ini. Saya punya sejarah sebenarnya di Godok ini. Sebenarnya dulu kalau Allah izinkan itu kayaknya saya jadi orang Godok sepertinya dulu. Cuma nggak jadi. Nggak direstui sama Allah, jadi saya nggak jadi nikah dengan orang Godok. Kalau nggak salah itu ada dulu. Ya lupa saya namanya, Pak. Jangan hadir di sini ya, tidak ya. Oh ini live ya? Waduh, nanti ketahuan istri saya. Saya itu jarang pegang uang. Kenapa? Karena teknologi luar biasa, betul, Bu ya? Sekarang kita belanja, bahkan saya pernah tambal ban itu, Bu. Tukang tambal ban itu bayarnya itu bisa pakai QRIS. Betul, Pak? Ada? Jenengan pernah bayar pakai QRIS? Oh, belum ada, Pak. Nah, kalau keluar transfer, semua sekarang digital luar biasa. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi kecanggihan teknologi zaman sekarang, kita akan ketinggalan. Contoh lagi, saya tuh punya mertua. Duh, ngerasa dia mertua gak apa-apa ya. Bismillah ya. Mertua saya itu nggak bisa ATM, padahal beliau PNS. Gajinya itu yang megang mertua perempuan, yang ngambil itu istri saya, kalau nggak gitu minta tolong saya. Beliau itu ribet banget kalau suruh masuk ATM. Suatu ketika beliau berada di sebuah tempat yang di situ pembayarannya itu hanya pakai non tunai. Jadi harus pakai debit, pakai kartu atau paling tidak pakai HP. Karena kita yang tidak bisa menyesuaikan kondisi itu, maka dampaknya apa, Bu? Kesusahan, Pak, betul? Nah, minta tolong orang, ternyata disalahgunakan. Akhirnya malah ketipu. Itu contohnya. Ya, ini contoh. Jadi di era zaman sekarang yang sangat modern ini, pertama kita harus bisa menyesuaikan dulu. Kita harus belajar. Harus apa, Bu? Harus belajar. Anda harus belajar teknologi terbaru.
Karena manfaatnya luar biasa. Dari segi pendidikan, apa manfaatnya Bu kira-kira? Sekarang ada belajar itu nggak harus ketemu, betul? Pakai apa Bu? Online. Zoom, betul Bu ya? Saya itu Bu, gara-gara pandemi, itu training itu pakai Zoom Bu. Ngajar orang itu pakai Zoom, karena kita nggak boleh ketemu seperti ini. Nggak boleh, harus pakai Zoom. Saya hipnoterapi orang itu pakai Zoom Bu, online. Orang yang saya suruh merem gitu Bu, itu online di depan laptop. Orang yang tak suruh merem, pas merem tiba-tiba listriknya mati Bu. Nggak tahu nasibnya orang ini gimana. Bangun-bangun sudah nggak ada ya. Loh kalau kita nggak mengikuti perkembangan itu, ketinggalan. Betul Bu ya? Ini contoh. Ini contoh dari segi pembelajaran. Sekarang apa yang nggak bisa Anda dapatkan di Google? Bahkan sekarang ada namanya ChatGPT, betul? Anda butuh apapun, klik di situ. Bahkan Anda ketik jual tuyul, ada Pak di Google. Loh, nggak percaya Anda buktikan, Anda cek, Anda klik Google jual tuyul di Lamongan. Nanti muncul itu distributornya. Semua ada, betul Bu ya? Nah, ini salah satu kemajuan teknologi. Kalau kita tidak mau menerima dan menyesuaikan, kitanya yang akan tertinggal. Maka kata kuncinya, teknologi di era modern ini kita harus menerima, tapi tidak cukup menerima. Kita juga harus bisa menyesuaikan, dan yang paling penting, yang ketiga, kita bisa mengendalikan. Ada berapa tadi Bu? 3. Yang pertama apa? Menerima. Jangan kok aku mau nge internet, aku mau nge HP. Susah, Anda akan ketinggalan. Oke, jadi yang pertama apa tadi? Menerima. Anda terima dulu kecanggihan teknologinya, Anda terima dulu perkembangannya. Yang kedua, Anda sesuaikan, menyesuaikan. Yang ketiga, Anda mengendalikan, termasuk kepada anak. Kalau Anda sudah terlanjur anak jenengan Anda fasilitasi HP, maka Anda harus pastikan Anda bisa mengendalikan HP itu. Anaknya pegang HP semua? Ibu punya HP semua? Bapak punya HP semua? Ibu sama bapak sering WA-an? Nomornya Ibu nyimpen nomor suami pakai nama apa? Yayang Beb. Nanti selesai acara ini instruksi dari amalan dari saya. Nanti selesai acara ini, Anda sampai rumah, ya, Anda ambil HP, yang punya HP, suami yang punya HP, Anda ambil HP-nya, Anda pakai HP jenengan, Anda WA ke suami atau istri Anda. Pak, I love you. Ini serius Pak ini. Kalau pas ketemu langsung, Bapak pas di rumah, Pak Rene. Ene ngopo Bu? Penting Rene. Ene ngopo kok saja penting? Penting Rene. Pas mendekat pegang kepalanya, cek. Oke. Langsung katakan Pak, I love you. Ngono. Insya Allah kehidupan Anda akan jauh lebih bahagia. Nanti tapi jangan nih ya. Nanti pas bapaknya kalau pas di WA I love you juga dibalesi I love you too, ngono Pak. Ojo kok dibalesi, Bu, salah kirim iki ojo. Ya, bahaya. Halo. Oke, itu dari pendidikan. Anak kita sekarang dimudahkan dengan teknologi. Anda bisa belajar banyak hal, betul Bu ya? Sekarang buku, artikel, jurnal, semuanya ada di teknologi, di Google. Yang kedua, dimanfaatkan dari segi bisnis luar biasa. Saya itu Bu, bisnis saya itu jasa. Saya itu nggak jualan produk, yang saya jual itu jasa. Jasa apa Pak? Jasa pelatihan. Saya itu biasa ngisi pelatihan di perusahaan untuk karyawannya agar lebih semangat, lebih loyal, skillnya meningkat. Biasa diundang sekolah-sekolah, parenting, biasa diundang-undang organisasi begitu untuk peningkatan sumber daya manusia. Jualan saya jasa Pak, tapi saya nggak punya marketing. Saya punyanya tim online, jualannya online. Maka jenengan kalau klik di Google 3 kata, Aris, Setiawan, motivator, apa Bu 3 katanya?
Aris Setiawan Motivator. Anda coba klik 3 kata itu di Google. Insya Allah nanti yang muncul di halaman pertama Google adalah biografi saya semuanya. Kalau Anda klik motivator karyawan Malang, nanti yang muncul di atas itu namanya www.motivatorkaryawan.com. Itu punya saya. Anda klik motivator karyawan Surabaya, bahkan Anda klik motivator karyawan Jawa Timur, nanti insya Allah yang muncul di Google itu adalah biografi saya. Kok bisa? Itulah ketika kita menyesuaikan dan memanfaatkan teknologi. Namanya optimasi, Bu. Jualannya online. Dan sekarang orang beli juga lebih seneng online. Betul, Bu? Ibu, di sini ada yang rumahnya nggak pernah didatangi tukang paketan? Mendino, Bu. Mendino. Tapi hati-hati, Bu ya. Ini pesan saya, kalau ada tukang paket datang ke rumah, hati-hati. Ya, pastikan itu benar-benar Anda yang pesan atau keluarga yang pesan. Karena sekarang kejahatan seperti itu banyak. Keluarga saya itu sering, Bu, beli online begitu. Bahkan sekarang itu saya pernah di rumah saya itu datang tukang paket ngantar paketan, nggak ada yang pesan, Bu. Tapi COD. Karena di rumah nggak ada orang, cuma ada mertua. Mikirnya mertua yang beli, kalau nggak anaknya menantunya, maka dibayari dulu, Bu, 200.000, 300.000. Ketika dibuka, isinya cuma gantungan kunci, isinya cuma mainan kecil-kecil. Nah, itu salah satu kejahatan yang digunakan. Jadi jangan hati-hati. Kalau ada tukang paket, Bu, tanya dulu paketannya apa. Kalau perlu tukang paketnya ditanya, sudah menikah atau belum. Kalau belum, carikan istri orang sini, ya boleh seperti itu ya. Jadi ditanyakan dulu ya. Itu dari segi bisnis. Kemudian teknologi ini, halo, bisa juga kita manfaatkan dari segi kesehatan. Di sini suka olahraga, Pak? Bapak kalau olahraga itu pakai jam tangan yang smartwatch itu enggak, Pak? Yang mas-mas itu ada ya? Kita bisa tahu loh, Pak, dari kita jalan kaki, itu sekarang ketika kita mau belajar dan menggunakan teknologi itu, tanpa kita menghitung berapa langkah kaki kita, itu bisa muncul. HP yang Anda bawa, itu bisa mendeteksi berapa jumlah langkah kaki Anda. Berapa kilokalori yang terbakar. Itu bisa muncul. Tapi kalau Anda di sini mayoritas pekerjaannya apa? Kalau saya lihat ekonominya di sini rumahnya bagus-bagus. Ini kayak orang-orang masuk. Oh, TKI masuk. Kalau saya lihat dari ibu-ibunya ini apa? Pengusaha semua. Betul. Tapi kalau saya lihat dari jilbabnya ini orang kaya, ini salah ya. Kaya raya. Amin ya. Mati masuk surga. Amin ya. Amin. Halo. Jadi tadi sampai mana tadi? Lupa saya. Saya mana, Pak? Paket. Ada tukang paket di belakang ya. Enggak ya. Masa sampai paket tadi? Nah, itu kalau kita beli memanfaatkan dari segi bisnis. Di sini ada yang jualan online? Ada. Ya, ada. Jadi ini artinya kita bisa menyesuaikannya. Kemudian dari segi pemanfaatkan untuk komunikasi. Di era modern ini, teknologi itu luar biasa. Jadi kan bisa video callan yang ada di Malaysia pakai HP, betul Bu? Coba 20 tahun yang lalu, Bu. Bisa? Nggak bisa. Bahkan dulu masih, jadi kan masih ngenangi kalau kita mau ngirim pesan pakai apa dulu yang di pos itu, Pak? Surat ya, terus apa lagi selain surat? Wesel ya, ngirim uang pakai wesel. Sekarang pakai Brimo, Masya Allah ya. Ngambil uang nggak perlu ke bank, cukup di ATM atau di tetangga yang ada apa itu namanya, yang kerjasama sama bank itu. Itu semua adalah kecanggihan ekonomi. Komunikasi, Anda bisa berkomunikasi dengan mudah dengan orang-orang terdekat Anda. Yang di Malaysia ya kan, video call, sering video call sama yang di Malaysia suami atau istri di sini, Pak, yang banyak? Oh, suami. Sering komunikasi dengan suami di Malaysia tuh. Nah, nanti yang suaminya di Malaysia habis acara ini di WA. Pak, gimana tadi WA-nya, Bu? Bingung iki bojone Malaysia. Iki enek ngopo iki bojoku. Halo. Oke. Yang keempat, pemanfaatan teknologi di era modern ini
tanpa kita pungkiri itu sangat bermanfaat untuk kondisi pemanfaatan di bidang hiburan. Tidak sedikit dari anak-anak kita, keluarga kita yang memanfaatkan untuk hiburan. Video, lagu, semuanya ada di HP. Betul Bu ya? Nah, tapi HP ini luar biasa Bu. Teknologi itu luar biasa. Dia paham betul pola otak kita. Saya jelaskan dulu ya. Otak kita itu Bu, coba dipegang kepalanya semua, izin. Nah, dipegang. Kalau otak pegang kepalanya ya. Saya jelaskan, Anda ikuti kalimat saya sambil tangannya ikuti gerakannya. Bisa Pak ya? Bisa. Ya. Ya, karena saya bukan ustadz jadi bebas ya Pak ya. Jadi aman ya. Pegang kepalanya, izin, ikuti gerakan saya. Otak saya. Kurang keras suaranya. Otak saya. Ada 4. Ikuti gerakannya. 4 gelombang. 1 beta. 2 alfa. 3 theta. 4 delta. 1 apa tadi Bu? Oh lain wes. Angel. Ngene iki lho. Wis dikira model ngene sih gak iling lho ya. 1 tadi beta. Apa 1 Bu tadi? Beta. 2 apa? Alfa. Pinter banget. 3 apa? Kok ana meta, beringi metai sopo nih metai. 3 aku kok melok lali ya. Apa 3? Alfa, beta, apa? Theta, Bu, theta. Tuh. Keilmuanku iso menurun iki mari ngene. Beta, alfa, theta. Yang keempat delta. Jadi otak jenengan itu ada gelombangnya. Sederhananya begini, Bu. Beta ini saat jenengan lagi normal begini, Bu. Lagi sepaneng, itu gelombang otaknya berada pada posisi gelombang otak beta. Itu saat normal begini, sadar. Alfa itu saat jenengan seneng, saat jenengan santai, saat jenengan rileks, saat jenengan lagi damai, ayem, tentrem, bahagia, rileks, itu alfa. Theta itu saat jenengan nyaman banget. Contohnya begini, jenengan pernah nggak tidur tapi masih mendengar suara orang di sekitar Anda? Pernah Pak? Nah, itu gelombang otak jenengan tidurnya itu masih berada di gelombang otak theta. Nah, delta itu adalah puncak gelombang otak paling bawah. Jenengan tidur ada kebakaran Anda nggak tahu. Itu delta, ngorok, pules, bugane wangel itu delta. Nah, teknologi itu paham betul kondisi gelombang otak ini. Maka kondisi teknologi terutama gadget itu akan memposisikan dirinya berhubungan dengan kita saat kita alfa. Maka jangan heran ketika Anda pegang HP itu meresponnya cepat. Karena otak gelombang alfa itu seneng ketika direspon cepat. Kalau lemot pasti nggak seneng. Betul Bu? Adik-adik yang pegang HP, Anda klik kan langsung muncul. Ya, tapi kalau dengan orang tua belum tentu. Manggil suami, Bu, jangan berapa kali kalau manggil suami baru dijawab, Bu? Langsung, Masya Allah, ini bojone nok sebelah terus sih kowe. Nek gak ngono jenengan suaranya bau anter makanya langsung. Berapa kali, Pak? Jenengan manggil istri biasanya berapa kali baru dijawab? Misalnya, Bu, buatkan kopi. Itu gimana responnya istri? Langsung dibuatkan? Langsung dibuatkan apa disentak dhisik? Enggak percaya aku. Wis nek ndelok warna jilbabe jelas nyentak dhisik lagi dikene kopi. Wong lanang kok ngopi ae. Mesti ngono jelas. Ya, jadi responnya cepat teknologi itu, Bu. Nah, kemudian contoh lagi. Anda Bapak suka ada yang main TikTok di sini? TikTok? Punya TikTok, Bu? Jadi kalau TikTok tuh yang dilihat apa? Apa Pak yang dilihat? Video kan? Nah, oke, video. Coba seandainya Mas, TikTok itu videonya durasinya 1 jam. Baru bisa Anda geser ke bawah. Mau nggak kira-kira Anda nonton video di TikTok itu? Pasti akan berat. Karena fitrahnya gelombang otak alfa itu sukanya yang instan, cepet.
Maka jangan heran di TikTok itu videonya paling tidak 15 detik, 30 detik, mentok 1 menit, betul? Maka sekarang itu ada orang kecanduan TikTok. Kerjaannya setiap hari nyekrol TikTok, Bu. Ada suami jenengan yang mendino delok TikTok, ngungguai di scroll terus. Itu bisa jadi orang kecanduan, Pak. Tanpa Anda, maka tolong ini pesan buat ibu-ibu yang punya anak, tolong hindari anak jenengan lihat video di YouTube yang short video. Gak apa-apa lihat YouTube, tapi tolong hindari yang short video. Sekarang di YouTube itu ada kan yang di atas itu, ada yang di bagian atas itu kan ada yang short video, yang video pendek-pendek itu. Itu tolong dikurangi, Bu. Anak saya itu korbannya. Tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah saya terapi dan sudah nggak mau lihat short video lagi. Itu anak akan semakin mudah kecanduan gadget, terutama YouTube, karena dari short video itu. Maka tolong dihindari. Nyerangnya di gelombang otak alfa. Pak, kapan sih saat kita itu alfa, jenengan itu secara manusiawi, gelombang otak kita itu nyaman, itu saat kita bangun tidur. Saat kita mau tidur. Maka ini ada tips untuk jenengan, untuk anak jenengan misalnya biar mau kontrol HP-nya, itu saat mau tidur dan saat bangun tidur, itu tolong dinasehati. Contoh, ibu kalau membangunkan anak gimana? Tangi, goyang banyu? Enggak ya. Jadi kalau membangunkan tidur anak, itu setelah dibangunkan, sambil digerakkan begitu, dibangun, dipanggil, sebut namanya, kemudian sisipkan kata positif atau nasihatnya. Contoh, Zafran anak baik, bangun ya. Zafran mulai sekarang bisa mengendalikan diri dari bermain HP-nya. Zafran pinter, Zafran nurut. Itu contoh, dibangunkan. Oh, gak tangi-tangi, digoyang banyu gak apa-apa ya. Itu contoh. Nah, sama dengan suami. Suami itu, Bu, kalau pas pulang kerja, entah dari sawah, dari kantor, dari manapun, pas baru nyampe rumah, otak beliau itu masih ada di gelombang beta. Saat itu jenengan keluh kesah, bahaya. Maka harus diturunkan dulu dari beta ke alfa. Caranya bagaimana? Bikin suaminya seneng. Contoh, Masya Allah, suamiku yang paling ganteng baru pulang. Senyum. Ayo Pak, mandi. Sudah Ibu siapkan air panas di kamar mandi. Habis mandi makan ya Pak. Sudah Ibu masakkan. Tadi ada ayam panggang, ada kambing guling, ada ayam geprek, ada sayur rawon, soto, tinggal dipilih. Baru setelah itu ngomong, Pak, wayahe angsuran BRI. Wayahe bayar mekar. Wayahe bayar sekolah. Itu Bu, Bapak itu akan lebih ringan menanggapinya. Kenapa? Gelombang otak sudah turun. Sama Bu, jenengan minta apa-apa ke suami itu jangan langsung minta. Pastikan dia turun dulu. Saya praktekkan, istri saya begitu. Walaupun saya sadar kalau istri saya itu tujuannya pasti ada maunya ini. Tapi saya menurutinya itu lebih ikhlas. Kenapa? Gelombang kita alfa. Paham gak maksud saya Bu ya? Halo? Coba semuanya kalau saya bilang gajah, semuanya jawab besar. Bisa Bu? Gajah gimana jawabnya? Besar. Gajah? Besar. Kalau bilang besar jangan lihat saya. Menyek, udah lihat yang lain. Ulangi, gajah. Kalau saya bilang semut, jawab kecil. Semut apa, Pak? Kecil. Semut. Gajah. Semut. Kalau saya bilang pensil, jawab pendek. Nah, pensil apa, Bu? Pendek. Pensil. Kalau saya bilang jalan, jawab pewanjang. Jalan. Pensil. Oke, sekarang kita kasih gerakan. Kalau saya bilang gajah, jawabnya apa tadi? Nah, tangannya begini semua. Besar. Nah, coba dipraktekkan. Gajah. Besar. Kalau saya bilang semut, jawab kecil, tangannya begini. Kecil. Nah, bisa, Pak? Loh, dari sini ketahuan beban dan masalah Anda loh ya. Ulangi, gajah. Kecil. Kok kecil toh, Bu? Besar. Ulangi, gajah. Besar. Semut. Kecil. Kecilnya gimana? Kecilnya gini ya. Ulangi, gajah. Besar. Semut. Kalau pensil pendek, tangannya begini. Pensil. Jalan. Pensil.
Jalan. Gajah. Kok busil gitu? Besar, ulangi. Ibu bawa terbusil. Piye ibu iki? Ngene iki sampai traweh gak apa-apa iki. Ulangi. Gajah. Besar. Semut. Gajah. Semut. Pensil. Pendek, Bu, pensil. Pensil. Pendek loh, kok pendek sampai keliru kabeh. Pensil. Jalan. Pensil. Gajah. Besar. Gajah. Besar. Pensil. Jalan. Pensil. Semut. Ono sing gowedi bareng. Tepuk tangan dulu buat Anda semua. Oke, lanjut. Halo. Nah, kenapa teknologi itu mudah membuat, terutama gadget, kita fokusnya itu, ya, itu membuat kita mudah kecanduan karena respon yang cepat, semuanya ada di situ instan, ya, itu membuat menyerangnya adalah di otak gelombang alfa. Maka jangan heran kalau anak kita itu mudah tertarik dengan gadget. Coba anak, jenengan kalau anaknya main HP ada batasan waktu nggak? Ada? Nah, nurut nggak beliau? Lebih milih anak yang nurut atau yang taat? Kalau nurut, anak saya dulu nurut, Bu. Terus saya pikir, waduh lebih baik taat. Nurut itu nurut sama saya. Jadi kalau ada saya, dia nggak main HP. Tapi kalau nggak ada saya, main HP. Sekarang alhamdulillah taat. Tapi saya kasih waktu. Jadi kalau sudah waktunya itu, saya nggak langsung ambil. Biasanya setelah sisa 5 menit itu diingatkan sama saya atau bundanya. Zafran, main HP-nya kurang 5 menit ya. Oh itu dia makin fokus. Oh sepaneng gini. Main app-nya lebih kenceng dia ya kan. Zafran, 3 menit lagi. Makin sepaneng dia. 1 menit lagi gitu, mulai tambah luar biasa. Nah, tapi saya punya konsekuensi, kalau dilanggar maka kita ada konsekuensi, ada amalan yang harus kamu lakukan. Nah, yang biasanya kamu hanya sholat sunnah 2 rakaat, ini harus 4 rakaat. Nah itu kita kasih beban lebih banyak. Itu contohnya, ya. Jadi ini untuk membatasi. Nah, Pak, terus bagaimana ketika teknologi itu sudah membuat anak kita, keluarga kita kecanduan? Kecanduan itu begini, Bu. Level kecanduan itu banyak. Ada yang gejalanya itu masih sangat ringan, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang kuat, ada yang sangat kuat. Sangat rendah ataupun sangat sedang itu, contohnya begini. Anak main HP, dipanggil 1 kali, dia nggak langsung jawab. Ada di sini anaknya? Ada. Atau istri jenengan, Pak, sambil masak dia pegang main HP, terus dipanggil Bu, nggak ngerespon, itu termasuk kategori kecanduan yang sangat sedang. Ya. Kemudian yang kedua, sedang. Sedang itu adalah ketika dia mulai bermain gadget itu, ya, menggunakan gadget itu melebihi aktivitas yang seharusnya dilakukan sehari-hari. Contoh, harusnya dia makan jam 6. Jam setengah 6 dia main HP. Maka dia bablas main HP-nya tanpa diingatkan ya, secara manusiawi lebih dari jam 6. Padahal jam 6 dia harusnya makan. Maka itu masuk kategori kecanduan yang sedang. Nah, rendah ya. Yang sedang itu mulai dia nggak bisa ngatur waktu. Waktunya sholat, disuruh sholat, dia masih main HP. Nah, itu masuk sedang gitu. Nah, kalau sudah kuat, itu ketika wifi-nya trouble, listriknya mati nggak nyala-nyala, dia mulai gelisah, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak. Ada yang seperti itu? Tanpa disadari, Anda semua, rata-rata kita, terutama yang generasi milenial, yang emak-emak muda, itu tanpa disadari kita sudah kecanduan teknologi, khususnya gadget, termasuk kategori sedang, menuju ke tinggi. Saya tanya, Bu, misalnya, 1 hari 24 jam Anda nggak pegang HP, bisa nggak kira-kira?
Tenan tora iki jawabannya. Ra ngandel lho Bapak jawabannya. Pasti susah. Saya sendiri Bu, nggak bisa. Tapi tenang, itu masih sedang. Artinya kita butuh karena untuk pekerjaan. Betul ya? Nah, yang tinggi itu sampai waktunya makan dia lupa. Waktunya sholat dia tetap main HP, dia nggak bisa dikendalikan. Itu tinggi. Yang sangat tinggi itu saat gadget atau HP-nya itu diambil, maka dia emosinya meledak. Dan itu akan berpengaruh terhadap gerakan. Saya pernah terapi mahasiswa, Bu. Itu tangannya nggak bisa berhenti. Jadi dia kalau duduk diam begini, Pak, tangannya itu gerak-gerak begini. Dulu orang tuanya mikirnya anaknya itu dikir, Pak. Mikirnya dikir. Masya Allah anakku kuliah pinternya dikir terus. Ternyata nggak dikir. Jadi saking seringnya. Jadi adik-adik yang sekarang main FF itu, kalian butuh waktu kurang lebih, kalau dari penelitian itu kurang lebih 5-10 tahun kemudian, kamu akan punya kondisi tidak bisa mengendalikan fisik. Jadi tangan akan gerak sendiri tanpa kita sadari. Jadi ada mahasiswa itu Pak, tangannya gerak-gerak sendiri tanpa dia sadari. Nah dia baru sadar ketika sudah ada yang mengingatkan, tanganmu kenapa kok gerak-gerak sendiri? Nggak tahu mesti gini. Itu masuk level kecanduan. Nah usut punya usut, ternyata dia main gadget itu dari balita umur 2 tahun atau 3 tahun sudah dikasih gadget Bu sama orang tuanya. Terus gitu. Dan kalau Anda mau praktekkan, Anda mau cek, anak kecil sekarang Bu, yang baru-baru usia 1 tahun, 2 tahun, coba Anda dekatkan HP, maka dia meresponnya sangat kuat. Betul nggak Bu? Anak saya yang keempat ini Bu, anak saya itu 2, cuma istri saya sudah hamil 4 kali. Jadi hamil yang pertama dulu usia 5 bulan, istri saya keguguran. Istri saya sedih, saya katakan, Bunda nggak usah sedih, kita bikin lagi setelah ini. Saya enom Bu, semangat. Alhamdulillah hamil lagi yang kedua. Hamil lagi yang kedua itu Bu, 3 minggu kemudian saat hamil, usia kandungan jalan 1 bulan itu, gugur lagi Bu. Gugur lagi, kemudian setelah itu saya buat lagi. Saya ikhtiar lagi, saya coba, Alhamdulillah, kemudian Allah, karena anak itu tidak bisa diminta dan tidak bisa ditolak. Itu hak prerogatifnya Allah. Allah mau titipi ya harus kita jaga. Kalau Allah belum menitipi, ya Anda jangan marah, jangan sedih. Nah, semenjak itu saya ikhlas, wes ya Allah sak karepmu. Gitu, bahasa kasarnya gitu kan, sak karepe Allah gitu kan. Mau Allah titipi, insya Allah saya berusaha dengan maksimal. Kalau Allah belum titipi, saya ikhlas. Alhamdulillah nunggu agak lama, kemudian hamil lagi yang ketiga. Hamil lagi yang ketiga, alhamdulillah lahir laki-laki ganteng mirip kayak bapaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah terus beberapa tahun kemudian hamil lagi yang keempat. Lahir sekarang tanggal 7 Maret kemarin pas usia 1 tahun. Cantik perempuan mirip kayak bundanya. Ini lagi proses hamil yang kelima, ke-6, ke-7, ke-8 dan seterusnya. Loh kan terserah Allah ya kan? Allah mau ngasih berapa kan urusan Allah. Kita kan hanya bisa menerima, betul ya? Jangan menolak, anak itu jangan ditolak. Kemarin saya ngisi parenting di Kepoh Baru Bojonegoro itu ada, Pak, anak saya ini Pak, ini termasuk anak yang tidak saya harapkan. Oh usianya masih 55 tahun Bu, lahir anak kelima. Ya, sedangkan anak pertama sudah punya anak 2 Bu. Jadi anaknya beliau itu punya saudara sama anaknya beliau yang pertama gitu ya. Jadi anak kebablasan Bu. Kebablasan. Sudah minum pil KB Bu. Secara umur, secara biologis nggak mungkin hamil. Tapi sekali lagi Bu, anak itu tidak bisa diterima dan tidak bisa ditolak. Jadi berapapun usia Anda, kalau Allah mau titipkan ya kun fayakun. Jadi yang sudah tua-tua, siap-siap punya anak lagi ya. Halo? Halo? Nah, bagaimana caranya Pak Aris ketika kita sudah mulai ada kecanduan? Yang pertama, sebisa mungkin, ini secara teknisnya, sebisa mungkin Anda bikin kesepakatan untuk mengatur dan mengontrol kondisi penggunaan gadget itu dengan putra-putri Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh kita pakai terapi, apa istilahnya, saya lupa namanya, kayak terapi ketakutan gitu. Tapi Anda harus pastikan ini dampaknya nggak lama. Contoh, pernah nggak di TikTok ada muncul video monster wajahnya serem, terus ada kalimat begini, anak kecil itu, ada deh ya, jangan main HP terus. Itu bisa dipakai.
Nah, bahkan ada juga yang matanya dikasih warna hitam, nah itu masuk kategori, saya lupa istilah psikologinya, tapi itu masuk dalam kategori ketakutan. Itu anak seketika akan tidak mau pegang HP. Tapi apa permanen? Tidak. Itu durasinya hanya 1 sampai 2 3 hari mentok, dia akan kembali lagi. Sama dengan orang kecanduan rokok. Saya insya Allah bisa bantu Anda yang kecanduan rokok. Ada yang merokok di sini, Bapak? Nah, yang merokok pengen berhenti, syaratnya pengen berhenti, Pak. Syaratnya apa? Pengen berhenti tapi gak iso, Mas. Aku nek gak rokok ngeluh. Aku nek gak rokok gak iso turu. Tapi aku pengen mandek, Mas. Dengan pengen berhenti, saya bantu terapinya. Tapi harus pengen. Nek gak pengen gak iso. Ibu yang punya hutang ada? Ada? Saya nggak bisa bantu. Hutang itu caranya sederhana. Kalau mau lunas caranya cuma satu, Bu. Dibayar. Nggak dibayar ya kayak lunas. Saya kalau terapi orang kecanduan rokok itu, Pak, ketemu dengan saya, selesai ketemu dengan saya, insya Allah selama syarat tadi dia mau diterapi dan dia mau berhenti, apalagi kuat banget, ketemu dengan saya, selesai ketemu dengan saya, insya Allah dia sudah nggak mau rokok lagi. Rokok akan jadi pahit. Merokok langsung muntah. Pasti insya Allah. Tapi apakah permanen? Tidak. 3 hari, paling lama seminggu, pasti pengen rokok lagi. Karena rokok itu yang bikin kecanduan bukan kandungannya, tapi pikiran kita. Saya tanya, ada yang merokok di sini? Nah, sehari berapa cepet? Biasanya merokok kalau setiap hari jeda waktunya berapa jam rokokan? 1 jam? Oke, 2 jam. Di bulan Ramadan, jenengan puasa? Kuat gak rokok dari pagi sampai maghrib? Kuat? Kok bisa kuat? Puasa. Bapak saya itu perokok berat, Pak. Bapak saya itu kalau rokok nggak pernah beli rokok yang cepetan itu nggak ada rasanya, katanya bapak saya. Bapak saya itu kalau rokok, Pak, belinya tembakau, nggak pakai cengkeh, nggak pakai apapun. Tembakau digelintir, Pak. Yang gelintiran itu kok di sak lengan gini, Pak. Itu kalau suruh dibuat mukul orang itu pingsan itu ya. Itu kalau rokok itu, Pak, setiap hari Masya Allah. Tapi di bulan Ramadan beliau kuat gak rokok, Pak. Tapi kalau sudah adzan dur langsung rokok, Pak. Ini takjil beliau itu berbukalah dengan asap rokok. Kok bisa seperti itu? Padahal kalau hari-hari kan tidak bisa. Itulah yang dinamakan pikiran, Pak. Maka kecanduan itu nyerangnya di pikiran. Kalau orang hipnosis mengatakan nyerangnya di pikiran bawah sadar atau belief system, Pak. Anak jenengan yang sudah senang main HP itu, aktivitas main HP itu sudah tertanam di yang namanya pikiran bawah sadar atau belief system. Itu jadi habits, kebiasaan. Itu nanti jadi karakter, jadi tindakan, endingnya di nasib. Maka kalau Anda ingin anak jenengan tumbuh jadi anak yang baik, maka tolong dimasukkan di belief system anak yang baik-baik. HP boleh, tapi yang baik-baik ya. Main game boleh, tapi kalau bunda bilang stop, berhenti ya. Itu contohnya, Pak. Jadi saat dia main HP itu, Anda buat kesepakatan seperti itu. Zafran boleh main HP, tapi ada waktunya ya. Zafran, anak saya namanya Zafran, Bro, yang pertama. Anak saya namanya Zafran karena dulu nunggunya lama, kemudian kok tiba-tiba hamil, iki kapan gawe nih, kok lali aku tiba-tiba hamil, maka saya punya keyakinan ini beruntung. Maka saya beri nama saya itu Ahmad Zafran Abdurrahman, yang pertama itu. Zafran anak pinter. Zafran kalau main HP boleh, tapi kalau Buya sudah bilang berhenti, berhenti ya, maka dia berhenti, Bu, main HP-nya. Apakah langsung? Tidak, butuh waktu. Tapi jenengan harus konsisten. Nah kalau jenengan kecanduan rokok itu, kalau dengan saya, setelah saya terapi, saya buatkan mantra biasanya. Mantra ini seperti antibiotik kalau Anda ke dokter. Mantra ini harus dibaca saat jenengan mau tidur dan saat jenengan bangun tidur. Minimal 7 hari tidak boleh terputus. Kalau terputus harus ngulang dari hari pertama. Sama dengan antibiotik. Buat apa, Pak, kok seperti itu? Jenengan kalau mau sembuh nggak usah banyak tanya. Pokoknya dilakukan. Yakin? Yakin. Udah, Pak. Jenengan lakukan, baca mantranya itu dari saya itu. Mantranya itu apa? Contoh mantranya begini. Saya sehat. Dengan tidak merokok, saya jauh lebih sehat.
Ketika saya berhenti merokok, istri saya semakin sayang sama saya. Anak saya makin sayang sama saya. Itu contoh kalimat mantranya. Itu dibaca setiap bangun tidur dan setiap mau tidur. Pak, kenapa kok bangun tidur sama mau tidur? Karena saat bangun tidur dan mau tidur, gelombang otak kita itu berada di penghujung alfa mendekati theta. Jadi Bu, jenengan kalau pas bangunkan suami tangi tapi liar-liar, jenengan minta apapun Bu. Insya Allah tetap gak dikasih. Gak di duit Bu, tapi akan mudah nempel. Contoh, pas dia tidur itu Bu, 5-10 menit pertama tidur, itu gelombang otaknya masih ke theta banget. Nah itu bisa Anda bisikan di telinganya. Ada sebuah cerita bagus. Ada seorang suami istri, istrinya ini pengen dibelikan diamond. Tahu diamond ya Bu? Diamond tahu Pak? Berlian itu loh. Diamond. Nah, suaminya itu setiap mau tidur, setiap tidur dibisikin di telinga suaminya. Pak, mama pengen diamond Pak. Tolong belikan mama diamond, diamond, diamond. Setiap hari dibisikkan di telinga. Hari ke-40 Pak, ya kan? Suaminya ini pulang dari kantor, kok tiba-tiba ingat istrinya. Terus mampirlah suami itu ke supermarket. Dibelikanlah diamond untuk istrinya. Tapi salah paham. Diamond menurut suaminya adalah diamond es krim. Tahu es krim merek diamond itu? Nah itu. Nyampe di rumah bilang, Ma, tumben ya, aku tadi pulang dari kerja, itu kok keinget dirimu terus tak belikan diamond itu, pengen belikan diamond. Iya Pak, diamond, tapi bukan ini maksudnya, diamond berlian. Ini pernah saya ajarkan ke istri saya sendiri, ini real kisah nyata. Tujuan saya untuk nerapi anak saya. Anak saya dulu saat usia 3 tahun tuh nggak mau makan nasi Bu, 2 tahun 3 tahun, karena nasinya kering sakit di tenggorokannya. Zafran nggak mau makan nasi. Maka jangan dibiarkan. Kalau Anda bawa ke dokter spesialis anak, dokter akan mengatakan, enggak apa-apa Bu, yang penting apapun makanannya lain bisa masuk. Bukan soal dia nggak mau makan nasinya, yang bahaya adalah ketika nasi itu nempel di tubuhnya, terus dia ketakutan histeris, itu yang bahaya. Kalau sekedar nggak mau makan, nggak apa-apa. Maka saya ajari istri saya di terapi sendiri. Disalahgunakan Bu sama istri saya. Saya itu nggak tahu kenapa, pulang ngisi acara di sebuah perusahaan itu saya lihat toko emas besar, itu keinget wajah istri saya. Terus saya mampir, saya belikan kalung, sudah deal 20 gram. Mau tak bayar, Allah sadarkan saya. Nggak jadi Bu. Nggak jadi Mbak. Hampir pulang, terus balik lagi saya. Saya pilih yang 10 gram saja. Nyampe rumah, dengan harapan ini bojoku mesti histeris, mesti terkejut, mesti jingkrak-jingkrak, kan gitu. Ternyata nyampe rumah, saya katakan, Bunda, nggak tahu ya tadi saat di jalan aku keinget wajahmu, kemudian aku ingin memberikan hadiah spesial. Apa hadiahnya? Ini, buka sendiri. Kalau langsung dicari, mana suratnya? Loh, ada apa ini? Dibuka suratnya. Loh, kok cuma 10 gram? Loh, memangnya kenapa? Loh, ya, sudah hampir 1 bulan ini, setiap kamu tidur tak bisikin di telingamu. Bu ya, Bunda pengen kalung 20 gram, 20 gram, 20 gram. Nempel bos ini. Untung saya kuat, jadi mentoknya cuma 10 gram. Habis itu tak praktekkan lagi Bu, tak gantian nih bojoku, tak sugesti, tak sebel di telingane. Bunda, nikah lagi ya, nikah lagi. Langsung ngene Bu, set gini Bu, tangannya so munggah dewe loh. Bapak jangan dicoba kalau yang itu ya. Ibu nanti mulai sekarang kalau suaminya tidur dibisikin telinganya, Pak, uang belonjone tambah. Paling bojone jenengan bento bento. Halo. Dari mana ilmu-ilmu itu bisa kita dapatkan? Semuanya dari teknologi, Bu. Maka kita harus belajar. Harus apa, Bu? Belajar. Nah, anak jenengan yang teknik sebelum tidur tadi, itu yang kecanduan gadget, Anda bisa pakai, Bu. Anda bisa pakai. Tapi jangan banyak-banyak. Misalnya jenengan pengen anaknya berhenti main gadget, ya cukup 1 saja. Zafran kalau main HP bisa diatur ya, bisa dikendalikan. Sudah, jangan banyak-banyak. Misalnya begini, Zafran berhenti main HP ya, Zafran rajin ya, Zafran pinter ya, Zafran yang semangat, Zafran yang hebat. Itu kebanyakan, nanti pusing pikirannya. Jadi cukup 1 sifat, Anda ulang minimal 7 hari. Pak Aris, kenapa harus 7 hari? Secara teori di jurnalnya itu minimal 7-14 hari, Pak. Itu gelombang pikiran bawah sadar kita mulai terbuka. Jadi mulai nempel. Kalau hanya 1-2 hari belum kuat, tergantung orangnya masing-masing. Ada yang pas 7 hari kuat banget, ada yang butuh sampai 14 hari. Itu dalam ilmu hipnosis dikatakan sugesti, Pak.
Sama dengan kasus begini. Kita waktu kecil pernah kebelet pipis, BAB, pernah Bu? Tidak ada toilet di dekat kita, orang tua kita ngajari kita cari batu atau cari kreweng, masukkan ke saku kita, betul? Dan seketika itu rasa BAB-nya berhenti Bu ya, betul Bu? Apa hubungan batu itu dengan rasa BAB Anda? Apakah itu bisa menyumbat? Tidak, itu yang dinamakan sugesti. Maka jangan heran kalau ada orang sakit, itu berobatnya cocok-cocokan. Ada yang sugestinya, Pak, aku negak nih dokter gak ngalah waras, Pak. Dengan sontek ke bidan gak sembuh. Tapi sebaliknya, ada orang itu sugestinya kalau sakit cukup ke bidan. Dibawa ke dokter malah gak sembuh, betul? Ada juga orang cukup dipijit, tukang pijit sembuh. Ada yang cukup didek-didek bojone waras. Ada di sini? Sedangkan saya itu biasanya saya suruh idek-idek anak istri, nek bojo tok kurang kuat. Bojoku kuru bobotnya cuma 45 kilo, separuh dari saya, ya. Maka kalau ada istri yang kedua berat badan 50 kan imbang nanti ya. Tapi enggak, satu saja ya. Bahkan ada di beberapa kampung itu kayak Nyuwuk, tahu Nyuwuk ya, Bu? Di Mblok itu ada, Bu. Di dekat rumah saya itu ada dukun suwuk. Nah, itu katanya kalau orang sakit pilek itu dibawa ke situ nanti disuwuk, disedot mbele itu Bu sembuh. Nah, anak saya waktu pulang dari Malang, saya bawa pulang kampung itu pilek sama mbaknya suruh bawa ke sana. Nah, saya kan enggak yakin ya. Jadi sugestinya enggak maksimal, tak bawa Bu, nurut ya. Tak kira diapain. Ternyata disuwuk. Habis suwuk disedot. 2 hari kemudian demam Bu. Malah opname di rumah sakit. Terinfeksi air liur itu mungkin ya. Nah, itu contoh, itu sugesti. Nah, kondisi teknologi di era modern ini membuat sugesti di pikiran kita. Jadi tolong kita manfaatkan dengan baik. Untuk teknologi, untuk pendidikan kita manfaatkan dengan baik. Sekarang apa-apa ada di internet. Anda mau belajar apapun di internet. Anda klik di Google 30 menu berbuka puasa. Muncul Bu? Muncul. Yang nggak bisa masak, itu bisa masak dengan teknologi. Ya, untuk pembelajaran sekarang dimudahkan semuanya, ya. Ya, sekarang guru-guru harus paham Zoom, harus paham Google Meet, Google Doc dan sebagainya. Ada beberapa aplikasi-aplikasi yang lain untuk pendidikan digunakan. Untuk bisnis, untuk kesehatan ada aplikasi Halodoc itu. Kalau kita sakit, kita cukup klik di Google itu nanti muncul jawabannya. Anda harus gini, Pak, Dok, saya itu gini-gini, nggak usah ke dokter, cukup diskusi itu muncul jawabannya. Ya, semua itu adalah keberkahan dari teknologi. Maka kita harus bisa menerima, menyesuaikan, ya, mengendalikan dan memanfaatkan dengan maksimal. Siap, Bu? Yang punya HP, tolong orang tua wajib punya sandi HP anaknya. Termasuk kalau suami nggak harus, Bu, nggak harus. HP saya itu Bu, istri saya los mau buka HP saya juga silakan. Tapi alhamdulillah nggak pernah sih buka-buka. Paling hanya minta transfer itu baru buka. Ya, dan hati-hati gadget itu di era teknologi sekarang dampak negatifnya juga luar biasa. 5 menit lagi dari saya. Teknologi ini juga dampak negatif luar biasa. Kejahatan di era teknologi saat ini itu luar biasa. Penipuan-penipuan itu marak sekali, betul? Di sini ada yang pernah nomornya dibaca? Kalau hanya fotonya saja yang dibaca, Bu, itu masih aman. Beberapa hari yang lalu juga nomor saya itu nggak pernah ganti dari pertama kali saya punya HP, Bu. Ini nomor HP saya itu pertama kali saya punya HP sampai sekarang. Dari SMP kelas 3 sampai sekarang nomor HP saya cuma 1. Karena saya itu orangnya setia. Maka nama saya itu Aris Setia. Setia, nomor HP saja dari dulu nggak pernah ganti. Apalagi istri. Nah, istri saya itu kan alhamdulillah sesuai dengan kriteria saya. Dia perempuan, ya kan? Solehah, alhamdulillah. Cantik menurut saya. Dan yang paling penting ini, Bu, warisannya banyak. Warisannya banyak ini harus jadi parameter ya, Ustaz ya. Oke. Penipuan luar biasa. Yang paling ngeri sekarang ini ada beberapa aplikasi yang di-share, kemudian kalau kita klik nomor kita itu akan di-cloning. Jadi bukan hanya foto kita saja, tapi nomor HP kita yang disalahgunakan orang. Pernah seperti itu Anda ketemu? Hati-hati. Saya kemarin hampir ketipu pajak, Bu. Jadi kebetulan perusahaan saya yang PT Happy Training itu pajaknya kemarin kan belum saya bayar.
belum saya urus. Nah tiba-tiba ada orang pajak nelpon saya, mengatasnamakan pajak, nomor NPWP saya jelas, detail, nomor KTP saya semuanya dia punya. Maka saya percaya. Nah orang itu kalau panik Bu, maka dia akan mudah dibawa ke belief system, dibawa ke gelombang alfanya. Maka saya nurut. Oh iya, terus gimana? Bapak, ini kalau memang seperti itu harus kita nonaktifkan. Caranya bagaimana? Nanti kami bantu, tapi harus pakai Zoom, harus ada video call. Maka saya ikuti Bu. Sampai saat itu saya belum sadar kalau saya mau ditipu. Sampai saat itu, sampai di rumah, saya di WA, kemudian saya di video call, tapi hanya kelihatan foto dan saya harus nampakkan video, kemudian saya harus share screen HP saya, dan saya ikuti saat itu, karena kebetulan saya merasa terbantu dan saya merasa panik. Saya ikuti semuanya, sampai akhirnya, Bapak, ini harus dinonaktifkan pakai aplikasi M-Pajak. Jadi silahkan kami kirimkan linknya, silahkan diinstal di HP Bapak. Baik Ibu, saya buka linknya Bu. Loh kok dilalah saya klik itu tidak bisa. Saya klik, Bu, ini sudah saya coba beberapa kali tidak bisa. Coba lagi Pak, tidak bisa. Kenapa nggak bisa ya Bu? Bapak pakai HP apa? Kebetulan saat itu saya pakai HP iPhone Bu. Ternyata HP iPhone itu, ini salah satu kecanggihan teknologi. Dia punya fitur, kalau dia mendeteksi situs-situs atau aplikasi yang membahayakan atau tidak jelas, dia tidak bisa ngeklik. Betul ya Mas? Coba zaman yang pakai HP iPhone itu, kalau ada aplikasi yang apa itu, undangan-undangan yang nggak jelas itu, dia nggak akan bisa ngelink ke aplikasinya. Beda sama Android. Kalau Android langsung. Terus sama ibunya saya dikirim, Pak, boleh nggak pinjam HP-nya istri barangkali untuk kita kirimkan aplikasinya. Nah saat itu karena saya di rumah lagi sendiri, kemudian nanti ya Bu saya kabari. Baik, sampai detik itu saya belum sadar kalau ditipu. Selesai acara kok dilalah Allah kasih petunjuk Bu. Saya ada teman dari Malang itu nelpon saya, kebetulan dia orang pajak. Dulunya, sekarang sudah jadi trainer. Nah, dulunya orang pajak. Terus saya cerita, Mas, ini saya mau dibantu nonaktifkan. Oh Mas Aris itu penipuan, hati-hati. Lu masa? Iya. Sudah sampai mana? Sudah sampai video call. Terus sudah dikasih link, sudah. Terus dikasih nomor ID, sudah diklik, belum Mas, nggak bisa dibuka. Alhamdulillah. Jadi kalau tadi seandainya linknya saya klik Bu, itu nanti otomatis semua aktivitas HP saya akan di-cloning sama mereka. Maka kalau saya buka M-Banking di HP saya itu, dia tahu. Maka semua saldo saya akan ditarik. Nah saya kan panik Bu ya. Kemudian, waduh gimana ini? Untuk jaga nih, akhirnya semua saldo saya di M-Banking saya di HP, saya pindah ke istri saya semuanya. Nitip. Saya sisihkan hanya 200.000. Saya tunggu sampai 2 hari 2 malam Bu. Alhamdulillah 200.000-nya nggak kesedot. Berarti kan aman. Alhamdulillah aman. Terus saya saat itu di luar kota, saya telepon Bunda, Alhamdulillah aman. Nggak jadi ada penipuan. Saldoku aman. Tolong dikembalikan ya saldonya kemarin. Siap Bu ya. 2 jam kemudian saya cek Bu ya sudah ditransfer. Loh kok cuma segini? Iya, yang 50% ketinggalan di saldo saya. Nggak jadi ketipu pajak Bu, ketipu istri Bu. Maka hati-hati Pak sama istrinya ya. Jadi ini contoh kemajuan teknologi. Maka tolong Anda hati-hati. Kalau kita nggak belajar, kita nggak menyesuaikan, maka kita yang akan rugi Bu. Betul Pak ya? Maka jangan buta teknologi. Bapak juga harus belajar ya. Bapak juga harus tahu aplikasi. Bapak juga harus belajar. Semua sekarang ada di Google. Ya. Belajar, diskusi agar kita paham semua yang ada di perkembangan teknologi ini. Halo? Halo? Coba saya tanya lagi, yang siap setelah hari ini lebih semangat belajarnya, yang siap lebih baik ibadahnya, yang siap semangat rukun dengan keluarganya, siapa? Nah, sekarang pegang pundak orang di depannya masing-masing. Izin. Sampingnya boleh. Izin Pak. Nah, dipegang Pak, izin. Nah, nggak apa-apa Pak. Nah, insya Allah kita juga semoga Allah kumpulkan kelak di surganya nanti seperti ini juga, amin ya. Dipegang pundaknya, dipukul pelan-pelan, ditepuk sambil ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya nggih. Saudaraku, sahabatku, keluargaku, hari ini dan seterusnya, tolong belajar. Tolong yang baik, yang semangat, yang rukun, yang sayang sama pasangan, yang peduli sama anak. Kalau main HP dikendalikan biar tidak dicontoh oleh anak-anak kita. Yang bahagia, saya doakan
rezekimu banyak, hutang-hutangmu lunas. Amin. Sekarang gantian. Si mukule banter balas rotok banter ya. Ikuti kata-kata saya. Keluargaku, sahabatku, terima kasih sudah dinasehati, sudah didoakan. Tolong dirimu juga yang rukun, yang baik, yang semangat. Ojo ngomong tok, ngomong ki gampang. Yang rukun, kalau main HP dikendalikan. Saya doakan rezekimu banyak, anakmu nambah, hutangmu lunas. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Terima kasih, itu dari saya. Insya Allah kita ketemu lagi. Kalau nggak di dunia, insya Allah kita ketemu di surganya nanti. Ikan hiu muter-muter. Loh, dijawab pantun nih Bu, cakep loh Bu. Ikan hiu muter-muter. See you later. Umi Kulsum beli sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan bagi kita semua, luar biasa. Silakan Mas. Saya stop karena ada sesi tanya jawab ya. Mas. Terima kasih disampaikan oleh Ustadz Aristiawan. Mungkin yang selanjutnya sesi tanya jawab, barangkali ada bapak atau ibu, mas atau mbak yang ingin tanya, boleh langsung angkat tangan. Mohon ibu, acara belum selesai, sebentar lagi. Mohon langsung. Ada yang mau nanya, boleh angkat tangan. Izin Ustadz, mungkin ada pertanyaan titipan tadi dari teman-teman. Gini Ustadz, saat ini perkembangan teknologi itu kan sangat besar. Cuma kadang dari kita itu tidak bisa memahami perkembangan teknologi dengan baik gitu. Terutama yang ada di masyarakat sekarang itu media sosial. Perkembangan media sosial itu sangat masif gitu. Kadang kita sebagai anak muda aja tidak tahu menggunakan teknologi dengan baik, apalagi orang tua gitu. Nah, mungkin gini Ustaz, bagaimana cara kita menyikapi perkembangan teknologi khususnya di media sosial itu dengan baik dan bijak. Mungkin itu. Terima kasih Ustaz. Oke, terima kasih. Atau pertanyaan untuk menyikapi kondisi saat ini di media sosial yang luar biasa. Yang pertama tetap harus belajar tentang media sosial. Mau tidak mau harus tetap belajar. Yang kedua, menyikapi kondisi media sosial yang sangat luar biasa, ya status, kemudian postingan-postingan luar biasa, maka fokuskan diri kita ke kondisi yang baik di media sosial itu. Contoh begini Mas, dulu saat pandemi, itu kan kenapa orang itu mudah sakit? Kenapa orang itu gampang sekali sakit? Selain karena kondisi fisiknya, ternyata itu dipengaruhi oleh artikel, postingan-postingan di media sosial yang setiap hari kita konsumsi. Ketika kita keluar ketemu dengan orang, kita tertular, kita sakit, kita batuk. Tanpa kita sadari itu berpengaruh terhadap sikap kita. Maka apa yang kita lakukan? Fokus ke hal yang lebih positif. Ketika di media sosial, contoh ada postingan yang tidak baik, yang sekiranya itu merugikan, dan kita harus pastikan tahu itu. Maka fokuskan diri kita ke postingan yang lebih baik. Gunakan media sosial dengan baik, ya. Nama media sosial pastikan namanya yang baik. Nama-nama yang nggak jelas tolong diedit mulai sekarang, karena itu juga berpengaruh, ya. Maka media sosial itu Bu, kalau punya nama Facebook, Instagram, ya namanya yang baik, nama pribadi, nama yang baik. Postingan-postingannya biasakan yang baik, itu salah satu sikap kita juga. Nanti kalau kita biasa posting yang baik, biasa ngeklik yang baik, biasa searching yang baik, maka deteksi Google itu akan positif insya Allah. Ya, di media sosial saya itu isinya semuanya saya biasakan positif Mas. Mulai dari postingan, selain kegiatan training saya, itu semuanya positif. Maka kalau Anda klik di Google nama saya, nanti Instagram saya akan muncul di Google itu. Pasti ada link Instagram saya muncul di Google itu. Ya, termasuk artikel-artikel yang baik. Ustadz Alfian yang biasa menulis, ya, postingan-postingan, artikel-artikel, buku-bukunya cuplikan dimasukkan di media sosial, itu akan membuat positif media sosial.
Ya, jadi begitu, fokuskan yang positif, kemudian menyikapinya dengan membiasakan yang baik di media sosial itu. Jadi Bapak yang biasa lihat artikel, mulai sekarang lihat yang baik-baik. Artikel yang baik, biar mudah sehat, jangan dikit-dikit, misalnya contoh Anda pusing, terus Anda cek di Google, kenapa kepala pusing? Nanti di situ muncul tanda-tanda kolesterol, darah tinggi. Anda akan semakin terbebani. Maka mikirnya positif saja dulu. Nah, ini hanya kecapean. Boleh seperti itu, ya. Ya, ada orang itu asam lambungnya naik gak sembuh-sembuh, itu karena beliau awalnya sakitnya hanya asam lambung, Bu. Tapi dicek gejala-gejalanya di Google itu seperti orang yang bukan asam lambung saja. Ya, akhirnya sampai kena liver, Bu, dia itu. Padahal dulunya nggak liver, dulunya hanya asam lambung. Tapi gara-gara seperti itu, beliaunya buka Facebook itu muncul ciri-ciri liver. Padahal nggak ngeklik, Pak. Loh, tiba-tiba ada saja seperti itu. Pernah nggak Anda jumpai seperti itu, Pak? Anda itu sebetulnya nggak nyari. Loh, tiba-tiba di Google itu atau di Facebook, di Instagram itu tiba-tiba muncul video atau artikel yang itu hubungannya dengan hal tersebut. Maka tolong sikapi yang baik-baik. Pokoknya media sosial itu biasakan yang baik. Ada postingan-postingan yang sekiranya itu berbau adu domba, kalau kita memang tidak mau terlibat, ya sudah, lewati. Ya, terus hati-hati juga, jangan asal klik di media sosial. Ya, jangan asal klik di media sosial. Ada link apapun yang sekiranya nggak jelas, tolong jangan diklik. Ya, kemudian ketika ada link yang asing seperti itu, tolong Anda pastikan digunakan. Jangan diklik, digunakan dengan maksimal saja yang positifnya tadi. Dan yang terakhir, kalau Anda sudah terlanjur punya media sosial dan tidak pernah Anda buka, tolong sekarang dicek, dibuka. Ya, karena ada kasus beliau punya media sosial tidak pernah dipakai selama lebih dari 10 tahun, ketika dibuka tidak bisa dibuka, sandinya sudah berubah, dan ternyata media sosial sudah sekian bulan dimanfaatkan orang lain untuk digunakan sebagai jualan. Apa yang dijual? Yang dijual adalah foto-foto yang tidak baik, video-video yang tidak baik. Ya, jadi dia cari videonya orang, Bu, video ngapunten yang tidak pakai busana, dijual ke orang lain tapi pakai Facebooknya jenengan. Dan jenengan nggak tahu itu. Maka kalau jenengan yang sudah terlanjur, termasuk yang muda-muda, yang punya media sosial, kalau memang sudah tidak dipakai, mending dihapus. Jangan dibiarkan ada. Itu adalah di era teknologi zaman sekarang akan digunakan. Karena luar biasa. Termasuk kalau yang muda-muda lagi galau, pernah galau ya Mas ya? Nah, lagi sedih, galau, tolong hindari bermain media sosial. Karena sekarang banyak kejahatan juga kondisi saat kita lagi galau di media sosial. Saya pernah praktek hipnosis itu hanya by chat saja, itu bisa mempengaruhi orang. Jadi saya paham polanya, oh anak ini statusnya galau terus, kemudian saya chat beliau, kita tahu polanya, kita serang kondisi saat dia lagi sedih itu, maka dia akan nurut dengan kita. Maka dia akan mau ngikuti aturan main kita. Kita suruh transfer uang, dia akan dengan legowo transfer. Walaupun dalam tanda kutip, niatnya donasi, tapi donasinya berlebihan. Nggak wajar, bukan karena donasi untuk sedekah, tapi karena dia terpengaruh oleh kita. Maka itu menyikapi media sosial yang sekarang harus positif, harus fokus, dan harus hati-hati tadi. Ya, jangan asal klik, jangan asal posting, dan termasuk pertemanan juga. Jangan heran sekarang banyak sekali pertemanan di Facebook itu yang orangnya nggak jelas. Kalau ada yang add di Facebook itu, saya cek dulu temannya. Ada nggak yang temannya sama dengan saya, kemudian berapa jumlah temannya. Kalau temannya hanya 10, 15, ini pasti akun hoax, akun abal-abal, bahaya. Kita terima pertemanan dia, hanya terima pertemanan saja, itu bisa dijadikan alat untuk kejahatan. Ya, hati-hati betul. Itu kira-kira Mas ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Ustadz atas materi yang sudah disampaikan. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya, mohon maaf, saya tutup acara kajian sore Ramadan 1446 Hijriah pada sore hari ini. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.